Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan memberkati. Kami akan mengawali hidup kami dengan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Saya tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah berhenti untuk mengatakan semoga kita dalam keadaan yang sehat. Itu adalah harapan kita. Dan semoga kita juga dalam keadaan yang bersuka cita. Itu adalah bagian doa kita juga. Dan tinggal bahagia. Ya, mari kita gumuli terus firman Tuhan, semoga kita akan dikuatkan. Karena kita tahu setiap firman Tuhan, dalam setiap firman Tuhan itu ada roh Allah. Nafas Allah dihembuskan di dalamnya. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan akan diteguhkan dan dikuatkan dan dihibur oleh firman Tuhan itu. Makanya terus mendengarkan firman Tuhan supaya kita kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah panggilan Yeremia untuk menjadi nabi, menjadi mulut Allah, penyampai firman Tuhan, penyampai teguran-teguran Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa Israel yang sedang melakukan kejahatan yang terus semakin jahat. Mereka sudah membangkang kepada Tuhan. Bahkan mereka sudah menyembah ilah-ilah yang ada di daerah mereka. Ilah-ilah orang-orang Kanaani dan daerah-daerah yang lain juga. Dan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka bertanya kepada ilah, kepada patung-patung yang buatan manusia. Bukan bertanya kepada Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati dan menyertai nenek moyang mereka dan mereka sendiri. Di tengah-tengah seperti ini, Tuhan memanggil Yeremia. Saudara-saudara, ketika melakukan apa yang Tuhan katakan, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, pastinya kita akan mengalami banyak kesulitan. Banyak masalah, banyak pergumulan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dan teguran firman Tuhan, ada banyak orang yang tidak suka kepada kita. Bahkan mereka akan mendatangkan pergumulan kepada kita. Menghina, memfitnah, menolak, bahkan menganiaya kita. Makanya ada kalanya misionaris atau hamba-hamba Tuhan yang harus korban nyawa dalam memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu ada begitu banyak orang yang takut untuk menjadi hamba Tuhan. Karena dia fokus kepada masalah, karena dia fokus kepada penderitaan, karena dia fokus kepada pergumulan, karena dia lihat bahwa hamba Tuhan itu menderita sekali. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jangan fokus melihat penderitaannya. Makanya ada begitu banyak orang tidak mau karena takut. Karena dia pikir untuk apa kita repot-repot untuk memberitakan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan saja sudah cukup. Menjadi orang yang baik saja sudah cukup. Menjadi jemaat yang taat saja sudah cukup. Saudara-saudara, Tuhan memintakan kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran kita yang mengatakan untuk apa, kita tidak mau ambil peduli, kita tidak mau terganggu. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mau terganggu. Apalagi yang memiliki jabatan. Saya sering sekali mendengarkan, kadang-kadang ada begitu banyak pejabat-pejabat orang Batak Kristen yang tidak mau terganggu, yang tidak mau kenyamanan diusik untuk mengurus orang-orang Batak ini. Kadang-kadang saya berpikir, ya Tuhan, mengertikah dia bahwa Tuhan juga sudah ambil pusing, bahwa Tuhan juga sudah terganggu karena kita. Bayangkan saudara-saudara kalau kita berpikir hanya mencari ketenangan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan kita tidak mau diusik. Bayangkan kalau andaikan Tuhan juga
Yesus sendiri juga berpikir seperti itu kepada kita. Ya, dia tidak mau terganggu, dia tidak mau diusik ketenangannya, dia sudah berada di sorga, dia sudah nyaman di situ. Bayangkan kalau dia tidak mau terganggu atau tidak mau peduli dengan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa dan kejahatan kita, kita harusnya layaknya dihukum, dan nerakalah yang menjadi tempat kita. Kalau andaikan Yesus tidak mau tahu dengan kita, biarlah. Kalau dia berkata kepada kita, ya kan manusia yang melakukan dosa-dosa, biarlah dia yang mempertanggungjawabkan. Dia yang harus menjalani kehidupannya. Kalau dia melakukan dosa, ya biarlah dia yang mendapatkan hukumannya. Bagaimanakah perasaan kita, saudara-saudara? Dan ini juga firman Tuhan ini juga mau menggugah kita. Ya, ketika pertama sekali Yeremia menolak panggilan itu karena alasan bahwa mulutnya dia tidak pintar untuk berkata-kata, maka firman Tuhan disampaikan ke dalam mulutnya sehingga mulutnya tidak pernah gagu lagi. Ya. Jadi oleh karena itu, makanya jangan berpikir atau jangan melihat kesulitan, jangan melihat pergumulan, jangan melihat masalah, jangan melihat penderitaan, tetapi melihatlah ada sukacita yang luar biasa, apalagi dari isi kerajaan Allah yang menyambut orang yang bertobat itu. Satu orang bertobat saja, seluruh pengisi kerajaan Allah itu bersukacita. Itu luar biasa. Jadi bayangkan kalau andaikan karena kita, satu orang bertobat, karena perkataan kita, karena firman Tuhan yang kita sampaikan, orang itu bertobat sehingga dia memiliki kerajaan Allah, maka Tuhan akan sukacita melihat kita. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, Yeremia diteguhkan oleh Allah itu sendiri dengan melalui firman Tuhan. Dia katakan tadi, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Memang ketika memberitakan firman Tuhan, ada orang yang berupaya untuk membenci, memperlakukan kita dengan tidak baik, bahkan menganiaya, bahkan membunuh kita. Tetapi firman Tuhan katakan mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Oleh karena itu jangan pernah surut. Ketika mulut kita ini sudah terhenti mengatakan kebenaran, berhati-hatilah. Berarti roh kebenaran Allah itu sudah hilang daripada kita. Jadi makanya berpikir dengan logika iman. Kalau Tuhan berupaya untuk memakai kita tapi kita sudah tidak mau lagi, berarti kita sudah membantah. Kalau ada orang yang tidak mau ambil peduli karena hidupnya merasa tidak tenang karena melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, hati-hatilah. Jadi makanya ini juga yang mengingatkan kita saudara-saudara, supaya kita tetap teguh untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini janji Tuhan, ini yang luar biasa. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi ini jaminan. Dan orang suka sekali dengan jaminan. Saudara-saudara, jaminan yang diberikan dunia ini tidak pernah bisa benar-benar memuaskan kita. Apa? Asuransi. Ada begitu banyak asuransi yang curang. Ya. Kadang-kadang saya juga tidak mengerti. Ini kejahatan manusia. Tapi Tuhan dengan janjinya tidak akan pernah curang. Tuhan akan menepati janjinya. Tetapi bukan berarti bahwa ketika Tuhan mengatakan sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan masalah. Bukan berarti kita lepas daripada penderitaan atau pergumulan, bukan. Tetapi ketika sekalipun kita bergumul karena apa yang tugas yang kita lakukan, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, memampukan kita untuk menghadapinya. Bukankah itu penyertaan Tuhan yang luar biasa? Ada banyak sekali saudara-saudara dalam hidup ini, Tuhan justru bukan melepaskan kita, tapi Tuhan mengizinkan masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan, dan pergumulan demi pergumulan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu, kita dimampukan, kita dikuatkan, dan kita boleh tetap tenang, tetap damai, penuh sukacita. Wajah kita masih tersenyum menghadapi masalah itu. Itu menjadi renungan dan contoh khotbah yang luar biasa kepada orang lain.
Makanya kalau kita mengalami penderitaan, sakit penyakit, tidak disembuhkan, tidak dihilangkan oleh Tuhan, jangan buru-buru kecewa. Karena Tuhan mau juga menjadikan kita menjadi saksi. Ketika kita sakit terus-menerus sakit, tapi tetap masih percaya, tapi tetap masih berserah, tapi tetap masih mengikuti Tuhan. Itu luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah kalaupun kita harus mengalami penderitaan, tapi Kristus tetap menyertai kita, tetap meneguhkan kita, tetap setialah kepada Tuhan. Ya, jadi bagi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi pengerja, menjadi hamba-hambanya, baik menjadi pendeta, guru huria, Bible Pro, evangelis, sintua, lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Alangkah bahagianya kalau karena kita dipakai oleh Tuhan, ada banyak orang yang diselamatkan. Tuhan pasti sungguh-sungguh bersuka cita dan menyambut kita, bahkan memeluk kita tuh. Bayangkan. Makanya oleh karena itu hindarilah pada saat ini hati yang tidak peduli, hati yang tidak mau tahu. Ya, bayangkan saudara-saudara, karena kepedulian Tuhan, maka kita memiliki keselamatan. Karena Tuhan mau terganggu, Tuhan saja mau terganggu. Jadi jangan pernah ada orang yang tidak mau terganggu dengan alasan apapun. Memiliki jabatan cuma sebentar. Kalau engkau dipakai oleh Tuhan jadi menteri, orang Batak Kristen yang jadi menteri, pakai itu untuk apa? Membantu orang lain. Kalau dipakai Tuhan, dipakai kita menjadi dirjen, menjadi apa? Kapolda, menjadi pangdam, menjadi apapun itu jabatan kita. Ya kan? Gubernur. Saudara-saudara, mari pakai. Momen itu kita pakai. Ada orang yang begini, nanti saya takut dipikirin orang terlalu primordial, nepotisme. Tidak apa-apa. Kalau memang dia layak untuk dibantu, nepotisme pun harus dilakukan. Kalau memang layak. Kalau ada dua orang antara orang Batak dan orang yang lain, sementara kita pejabat yang menentukan itu, kita punya hak untuk menentukan itu, ya kan? Apalagi kalau dia orang Bataknya punya nilai plus, kenapa kita tidak terima? Kenapa kita takut? Justru kita bangga. Ya kan? Oleh karena itu saudara-saudara, mau ambil peduli. Jangan pernah hanya mau dalam kondisi yang tenang-tenang saja, yang nyaman-nyaman saja. Ya. Karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang hanya mau enak saja dan tidak memiliki hati untuk boleh berkarya kepada orang lain. Ya. Ini janji Tuhan untuk pemilihan Yeremia, tetap semangat, tetap kuat, dan kita juga tetap semangat. Ya. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Jadilah orang yang setia dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi alat-Mu yang mau Engkau pakai. Kami sungguh sukacita kalau Tuhan masih mempercayakan memakai kami menjadi hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja, yang menyampaikan firman Tuhan, yang menginjili juga dan sebagainya. Biarlah mereka kuat semuanya menghadapi setiap pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang mereka hadapi. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dan terlebih orang-orang yang sakit. Hamba-Mu masih berdoa kepada Mang Juaman Sitorus, jemaat HKBP Bitung ini Tuhan, yang sedang bergumul dengan penyakitnya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Biarlah dia mau semakin berserah dan percaya kepada Tuhan juga. Berkati seluruh keluarganya. Kami berdoa juga kepada pendeta Dr. Apelipten Siombing. Tuhan juga yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan dia. Terima kasih Yesus. Dan pergumulan-pergumulan kami di masa pandemik virus corona ini, kuatkan kami, mampukan kami untuk lepas dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah teguh, tetaplah setia, lakukanlah apa yang Tuhan mintakan kepada kita. Percayalah Tuhan akan menyertai kita. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.